Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Wali dengan NIM 030113821261135. Di sini saya akan membuat tugas K3 dengan tema penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi. Nah, untuk membahas tentang PPT ini, di sini penyakit akibat kerja ini saya membahas tentang berbagai penyebab dan langkah-langkah pencegahan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi yang penting untuk kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, selanjutnya apa sih definisi dari penyakit akibat kerja pada konstruksi? Nah, jadi untuk definisinya yaitu adalah penyakit akibat kerja pada konstruksi adalah kondisi medis yang disebabkan oleh paparan lingkungan kerja di industri konstruksi. Nah, ada banyak faktor resiko yang dapat mempengaruhi pekerjaan di sektor ini, yaitu terdapat beberapa jenis penyakit akibat kerja pada konstruksi. Yang pertama ada pneumokoniosis, yaitu penyakit paru-paru yang disebabkan oleh paparan debu batu atau mineral. Lalu ada vibrasi white finger, jadi gejala yang disebabkan oleh getaran berulang dari alat kerja seperti alat pemukul. Nah, selanjutnya ada cedera fisik yang dimana cedera pada tulang, otot, atau sendi akibat kecelakaan kerja. Selanjutnya ada noise induced hearing loss. Nah, jadi itu adalah penurunan pendengaran akibat paparan terus-menerus terhadap kebisingan yang terlalu berisik di area konstruksi. Nah, selanjut ada gejala dan tanda penyakit akibat kerja pada konstruksi. Yang pertama ada batuk dan sesak napas. Nah, jadi pada batuk dan sesak napas ini itu terjadi pada kasus penyakit paru-paru seperti pneumokoniosis tadi. Lalu ada nyeri sendi dan otot. Nah, pada kasus ini cedera fisik akibat kecelakaan kerja. Ketiga ada tinnitus dan pendengaran berkurang pada kasus noise induced hearing loss. Dan keempat ada keseimbangan yang terganggu pada kasus vibrasi white finger. Selanjutnya ada beberapa penyebab umum penyakit akibat kerja. Yang pertama itu adalah beban kerja yang terlalu berlebihan. Nah, jadi pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik secara berlebihan dapat menyebabkan kelelahan dan cedera. Yang kedua adalah paparan bahan berbahaya. Nah, jadi paparan bahan berbahaya ini terdapat pada konstruksi yang di mana di sekitar konstruksi itu terdapat zat kimia beracun atau terpapar bahan berbahaya yang dapat memengaruhi kesehatan dalam jangka panjang pada tubuh. Selanjutnya ada vibrasi dan getaran. Nah, pada vibrasi dan getaran ini disebabkan oleh dari alat atau mesin berat yang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf dan otot. Selanjutnya, ada faktor fisik yang berkontribusi pada penyakit akibat kerja. Yang pertama adalah sikap kerja yang buruk. Nah, jadi posisi tubuh yang tidak ergonomis dapat menyebabkan ketegangan pada otot dan menyebabkan cedera. Yang kedua, ada beberapa hal seperti tempat kerja yang tidak aman. Nah, jadi kondisi kerja yang buruk seperti lingkungan yang terlalu panas atau terlalu dingin dapat berkontribusi pada penyakit akibat kerja. Yang ketiga, ada posisi kerja yang berulang-ulang. Nah, jadi pada pekerjaan yang melibatkan gerakan berulang-ulang, dapat menyebabkan kelelahan otot dan cedera yang disebabkan oleh penggunaan terus-menerus pada bagian tertentu. Selanjutnya, ada beberapa faktor kimia yang berkontribusi pada penyakit akibat kerja. Yang pertama ada kontak dengan bahan berbahaya. Nah, jadi menggunakan bahan kimia beracun tanpa pelindungan atau alat LPD yang memadai dapat menyebabkan kerusakan pada organ internal seperti kanker atau masalah pernapasan. Selanjutnya ada paparan zat beracun. Nah, jadi pada paparan penyebabkan terhadap zat berbahaya seperti asbes atau logam berat dapat menyebabkan kerusakan jangka pandang pada kesehatan tubuh. Yang ketiga yaitu reaksi alergi dan iritasi. Nah, jadi kemungkinan paparan alergi atau iritasi seperti debu kayu atau cat yang dapat menyebabkan reaksi alergi atau iritasi kulit. Selanjutnya adalah faktor biologi yang berkontribusi pada penyakit akibat kerja. Yang pertama itu adalah paparan mikroorganisme. Nah, jadi kehadiran mikroorganisme patogen seperti jamur atau bakteri di tempat kerja dapat menyebabkan penyakit infeksi. Selanjutnya adalah gigitan serangga atau binatang berbisa. Nah, jadi di lingkungan konstruksi kan terdapat sebagai banyak binatang atau hewan.
Nah, jadi paparan dengan serangga berpotensi beracun atau binatang berbisa dapat menyebabkan penyakit tertentu. Yang ketiga itu adalah alergi lingkungan. Nah, jadi seseorang yang bekerja di luar ruangan mungkin mengalami alergi akibat paparan serbuk sari, debu, serbuk sari tanaman, atau alergi kepada lingkungan lainnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kebisingan dan getaran pada konstruksi. Nah, sini kita akan memahami penyebab dan dampak negatif kebisingan dan getaran pada konstruksi serta upaya pengendaliannya di tempat kerja. Di sini kebisingan pada konstruksi itu terdapat ada tiga, yaitu yang pertama ada penyebab kebisingan pada konstruksi, yang kedua ada dampak negatif kebisingan pada kesehatan, dan yang ketiga adalah pedoman pengendalian kebisingan di tempat kerja. Nah, jadi penyebab kebisingan pada konstruksi disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk mesin-mesin dan peralatan konstruksi, mobilisasi kendaraan pengangkut material, dan aktivitas pembangunan gedung, seperti pembangunan kantor, sekolah, apartemen, dan rumah sakit. Paparan kebisingan yang terus-menerus dapat mengganggu kesehatan manusia, termasuk gangguan emosional, gangguan performa aktivitas atau konsentrasi, gangguan tidur, gangguan komunikasi, tuli sementara, dan tuli permanen. Kebisingan juga dapat meningkatkan tekanan darah yang menyebabkan gangguan pencernaan dan stres. Dan paparan kebisingan yang terus-menerus dapat mengganggu kesehatan manusia. Nah, di sini ada beberapa pedoman pengendalian kebisingan di tempat kerja. Yang pertama itu adalah inspeksi di tempat kerja. Nah, jadi di sini kita akan melakukan inspeksi ke tempat kerja untuk mengidentifikasi sumber kebisingan dan menganalisis kebisingan yang telah terjadi. Yang kedua itu adalah pengaturan waktu kerja dan istirahat. Nah, jadi di pengaturan waktu kerja ini kita menyesuaikan waktu kerja dan istirahat untuk mengurangi intensitas kerja dan risiko kebisingan. Yang ketiga itu adalah pemeriksaan kesehatan pekerja. Nah, melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja untuk mengidentifikasi masalah kesehatan yang mungkin terkait dengan kebisingan. Yang keempat, penyuluhan dan pelatihan, yaitu dengan menyediakan pelatihan dan penyuluhan tentang bagaimana cara mengurangi kebisingan dan mengelola risiko kebisingan di tempat kerja. Yang kelima yaitu adalah eliminasi sumber bahaya. Nah, di sini upaya untuk menghilangkan sumber bahaya di tempat kerja seperti mesin atau peralatan yang berbisik. Keenam yaitu adalah penggunaan alat pelindung diri atau APD. Nah, di sini kita harus menyiapkan APD seperti tas kulit atau melindungi mata dan telinga dari debu dan suara yang mengganggu. Yang ketujuh adalah koordinasi dengan pihak lain. Nah, di sini kita akan berkoordinasi dengan pihak lain seperti pemerintah, tenaga kerja, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan nyaman. Selanjutnya yaitu adalah vibrasi pada konstruksi. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan sumber vibrasi pada konstruksi, dampak negatif vibrasi pada kesehatan, dan upaya pengendalian vibrasi di tempat kerja. Nah, jadi sumber vibrasi pada konstruksi itu biasanya disebabkan oleh mesin-mesin dan peralatan konstruksi, yang dimana aktivitas seperti pengeboran, pembongkaran, atau pembangkit tanah dapat menyebabkan getaran pada bangunan. Selanjutnya adalah dalam pengangkutan material. Mobilisasi kendaraan pengangkut material dapat menyebabkan vibrasi yang mengancam bangunan. Yang ketiga yaitu adalah aktivitas manusia. Nah, di mana aktivitas seperti berjalan, berkeliling, atau bekerja di lantai dapat merasakan getaran. Keempat yaitu adalah alat berat. Nah, di mana alat berat ini yang digunakan pada konstruksi seperti crane yang dapat menyebabkan getaran pada struktur bangunan ketika beroperasi. Nah, jadi vibrasi yang terus-menerus dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan manusia, terutama pada organ dan jaringan tubuh, kejiwaan, komunikasi, dan pendengaran. Lalu, paparan getaran pada tangan yang disebabkan oleh peralatan atau mesin yang bergetar dalam waktu lama dapat menyebabkan kelainan pada peredaran darah dan syaraf, serta berkurangnya kepekaan pada motorik dan ketangkasan. Selain itu, getaran pada konstruksi dapat mempengaruhi kinerja bangunan, kenyamanan penghuni, dan kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, penting untuk memahami penyebab dan pengaruh getaran pada bangunan untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi dampak negatifnya. Upaya pengendalian getaran pada konstruksi dapat dilakukan dengan beberapa langkah, seperti pengaturan waktu kerja dan istirahat, penyuluhan dan pelatihan, dan penggunaan alat pelindung diri. Nah, di sini ada beberapa upaya pengendalian vibrasi di tempat kerja. Yang pertama yaitu adalah identifikasi sumber vibrasi dengan melakukan inspeksi tempat kerja untuk mengidentifikasi sumber vibrasi dari dan menganalisis vibrasi yang telah terjadi. Lalu, mengeliminasi sumber bahaya. Jadi, upaya ini untuk dilakukan menghilangkan sumber bahaya di tempat kerja seperti mesin atau peralatan yang bergetar.
Ketiga adalah pengaturan waktu kerja dan istirahat, menyesuaikan waktu kerja dan untuk istirahat untuk mengurangi intensitas kerja dan risiko vibrasi. Keempat yaitu adalah pemeriksaan kesehatan pekerja. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja untuk mengidentifikasi masalah kesehatan yang mungkin terkait dengan privasi. Kelima yaitu adalah penyuluhan dan pelatihan. Dengan menyediakan pelatihan dan penyuluhan tentang bagaimana cara mengurangi vibrasi dan mengelola risiko vibrasi yang ada di tempat kerja. Selanjutnya adalah pencegahan penyakit akibat kerja pada konstruksi. Nah, di mana yang pertama itu adalah pemantauan kesehatan rutin. Jadi, pemeriksaan kesehatan berkala dapat mendeteksi penyakit akibat kerja sedini mungkin, sehingga dapat diambil tindakan yang tepat sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah pelatihan keselamatan. Jadi, di sini kita akan memastikan pekerja memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja dengan aman dan menghindari risiko penyakit kerja, yaitu dengan mengikuti sertifikasi K3. Yang ketiga itu adalah penggunaan peralatan pelindung diri atau APD. Nah, di sini kita akan menggunakan perlengkapan pelindung pribadi seperti helm, masker, sarung tangan, dan kacamata yang berguna dengan dapat mengurangi risiko dari paparan dan cedera. Yang keempat yaitu adalah identifikasi risiko. Nah, jadi kita akan lakukan pemeriksaan lingkungan kerja dan identifikasi faktor risiko yang ada di tempat kerja, sehingga dapat meminimalisir kecelakaan pada konstruksi. Yang kelima adalah pengendalian risiko. Nah, jadi pada pengendalian risiko ini akan menerapkan langkah-langkah pengendalian seperti pemakaian peralatan pelindung dan pengaturan ergonomi. Yang keenam adalah pendidikan dan pelatihan. Nah, jadi kita akan menerapkan program pendidikan dan pelatihan bagi pekerja untuk meningkatkan kesadaran dan keahlian. Nah, selanjutnya adalah perlindungan kesehatan pekerja konstruksi. Jadi yang pertama itu adalah adanya asuransi kesehatan. Dengan memiliki asuransi kesehatan yang memberikan perlindungan medis dan biaya pengobatan yang dapat mencakup kecelakaan dan penyakit kerja. Yang kedua, ada fasilitas fisioterapi. Nah, di sini di fasilitas fisioterapi di tempat kerja dapat membantu pemulihan dan perawatan untuk mencegah komplikasi lebih lanjut dari cedera atau penyakit kerja. Selanjutnya, ada perawatan pendengaran. Nah, jadi di sini menyediakan langkah-langkah perlindungan untuk mencegah kerusakan pendengaran akibat paparan kebisingan yang tinggi di tempat kerja. Selanjutnya, ada beberapa pengelolaan penyakit akibat kerja pada konstruksi. Yang pertama dengan pemeriksaan medis. Dengan melakukan pemeriksaan medis teratur untuk mendeteksi dini penyakit akibat kerja. Kedua, ada rehabilitasi. Dengan menyediakan program rehabilitasi untuk membantu pemulihan bagi para pekerja yang terkena penyakit akibat kerja. Nah, yang ketiga ada perubahan lingkungan kerja. Nah, di sini dengan melakukan perubahan pada lingkungan kerja untuk mengurangi paparan berbahaya yang ada di lingkungan konstruksi. Nah, jadi kesimpulan dari PPT ini tentang penyakit kerja yaitu adalah penyakit akibat kerja pada konstruksi merupakan risiko yang serius yang harus ditangani dengan pencegahan yang tepat. Identifikasi dan pengendalian risiko serta program pendidikan dan pelatihan menjadi kunci utama dalam menjaga dan mencegah dan mengatasi penyakit ini. Mungkin sekian paparan PPT tentang penyakit akibat kerja dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.